Film, ya, bukan Raffi Ahmad. Jadi saudara-saudara, ini bagi kami adalah satu kabar gembira. Berarti ya dia harus stop gitu. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Ya, kami di sini ada Bro Wamen, Giring Ganesha, ada utusan khusus Presiden Bidang Pemuda dan Pekerja, Mas Raffi Ahmad. Kemudian di sini ada Pak Sonu dan Ibu Sonya dari Sang Studio. Kami baru saja rencana dalam waktu dekat ini Pak Sonu dan Ibu Sonya dan juga didukung oleh para investor itu Kapten Kabupaten. Jadi ini adalah satu kabar gembira yang kami tentu saja di Kementerian Kebudayaan kita dukung bersama-sama, karena dengan kehadiran layar-layar bioskop inilah salah satu persoalan yang kami terima juga sejak bertemu dengan insan perfilman pada tanggal 4 November lalu, dan juga dalam berbagai kesempatan. Salah satu masalahnya adalah persoalan layar. Nah, sekarang sudah ada dari pihak swasta yang akan segera membuka layar, yaitu di 17 kabupaten di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Namanya adalah Sang Studio. 17 kabupaten ini dikali 3, jadi setiap tempat itu ada 3 layar, jadi 51. Jadi ada 51 layar yang nanti akan segera diresmikan pembukaannya pada tanggal 5 Desember. Jadi 5 Desember itu langsung beroperasi, jadi bukan baru mau peletakan batu pertama. Jadi ini memang polanya, metodenya nanti dijelaskan, bisa dibangun dengan cepat dan bukan hanya dalam bentuk bangunan struktur yang konkret, tapi semacam ekosistem lifestyle. Jadi ada bioskopnya, kemudian ada UMKM-nya, dan yang paling penting bioskopnya ini hanya memutar film-film Indonesia saja. Jadi tidak ada film dari luar. Jadi hanya film-film Indonesia saja. Jadi ini adalah satu terobosan yang kami tentu sangat apresiasi dari Pak Sonu dan Ibu Sonya. Mereka juga adalah keluarga dari tokoh-tokoh perfilman, yaitu Pak Sam almarhum, ya, yang mendirikan Raffi Film, ya, bukan Raffi Ahmad. Jadi saudara-saudara, ini bagi kami adalah satu kabar gembira yang kita dukung sepenuhnya, dan mereka menyampaikan di tahun 2025 mungkin akan lebih banyak lagi layar, lebih dari 100 gitu ya, dan juga di tahun 2026 akan lebih banyak lagi. Tapi yang paling penting sebagai kick off pada tanggal 5 Desember di Sukabumi, di tepatnya di Cibadak. Jadi ini ada 17 kotanya, itu adalah Cibadak, Sukabumi, Lingkar Jalur Sukabumi, Cianjur, Subang, Garut, Indramayu, Pemalang, Gombong, Pekalongan, Ungaran, Salatiga, Klaten, Solo, Nganjuk, Kediri, Pasuruan, dan Probolinggo. Ini 17 studio bioskop yang nanti dijelaskan oleh mereka sendiri bagaimana
Konsepnya itu cukup inovatif dengan gedung, kontainer, ada konsep balon, dan juga lebih dari sekedar bioskop yang hanya untuk menonton film, tapi lebih dari itu. Saya kira dari saya itu mungkin ditambahkan oleh Pak Wamen, ada Pak Raffi, ada Pak Sono sendiri ya. Jadi bisa menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu. Teman-teman media sekalian, kabar gembira ini memang luar biasa sekali karena memang dari awal saya bersama Pak Menteri bersama saya menjabat, isu layar ini memang salah satu concern utama kita. Dari tanggal 4 November, dan pertama kali kita kopi pagi bersama sinias-sinias, Pak Menteri dan saya terus berkomunikasi dengan semua sinias, dan memang salah satu isu adalah kurangnya layar bioskop, kedua adalah SDM. Jadi untuk SDM ini sedang kita kerjakan juga sebaik mungkin, agar nanti akan lebih banyak lagi sutradara, scriptwriter, dan yang lainnya supaya film-film Indonesia kualitasnya juga meningkat. Kita sangat mengapresiasi Sam Studio dan mudah-mudahan setelah inisiatif ini akan lebih banyak lagi investor-investor yang tertarik untuk membuka lebih banyak lagi bioskop, menambah layar bioskop, karena memang per hari ini saja di tahun 2024 film Indonesia sudah menjadi raja, sudah menjadi tuan rumahnya, dan mudah-mudahan dengan adanya inisiatif dari Sam Studio ini film Indonesia bisa reach misalnya tahun ini sekitar 70 juta ya penonton. Mudah-mudahan di depannya sudah bisa mencapai 100 juta, 140 juta penonton. Karena kalau sudah sampai ke titik itu berarti kan industri perfilman Indonesia akan semakin maju. Mungkin itu aja dari saya pribadi melengkapi dari Pak Menteri. Untuk lebih detailnya tentang SANS mungkin nanti dari Ibu Sonia dan Bapak Sono, atau mungkin dari Raffi nih yang nggak pernah ada capeknya, dan nanti kedepannya Kementerian Kebudayaan pasti akan banyak kolaborasi dengan Raffi. Terima kasih. Ya, Raffi dulu, Raffi ngomong tengahnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Menteri, Pak Fadlizon, Pak Diring, Pak Sono, Bu Sonia, dan semua teman-teman wartawan yang sudah hadir. Di sini tugas saya sebagai utusan khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni untuk mempercepat akselerasi goals atau tujuan salah satunya dari Kementerian Kebudayaan, yaitu untuk masalah-masalah yang kemarin, yaitu teman-teman kita di pekerja seni, yaitu di perfilman yang memang membutuhkan layar karena layar kurang. Ini mungkin adalah jawaban dari doanya Pak Fadlizon, Pak Giring, dan teman-teman kita, saya juga, dan teman-teman insan perfilman Indonesia, ada hadirnya SAMS. Kenapa kita segera ini harus kita support? Karena SAMS benar-benar dedikasinya untuk film Indonesia, hanya untuk film Indonesia, dan bukan hanya filmnya aja. Di sana nanti ekosistemnya bukan hanya sekedar hanya untuk nonton film bioskop saja, tapi juga di sana kita bisa memutar roda ekonomi teman-teman dari daerah, karena kita kan SAMS akan hadir di kabupaten-kabupaten, di makanannya, UMKM-nya, semuanya kita akan prioritaskan itu. Jadi ini yang harus kita dukung, dan alhamdulillah Pak Menteri, Pak Fadlizon, dan juga Pak Wamen menanggap dengan cepat dan sudah mendapatkan restu. Insya Allah di tanggal 5 Desember nanti serentak SAMS akan buka langsung 17 titik, dan terus akan menambah seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Fadlizon. Insya Allah tahun depan menuju ke 100 layar, di tahun 2025, di tahun 2026 menuju ke 150 layar, dan ini harapan baru terutama untuk teman-teman di daerah, untuk para pekerja film, karena SDM akan semakin banyak, kita bisa resap lagi, teman-teman pekerja film untuk film Indonesia akan lebih semangat lagi. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa menambah semangat untuk daerah para teman-teman pekerja seni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Sono bisa menceritakan kenapa kok berani buka Ini adalah sebuah impian, Pak, impian daripada almarhum ayah kami, Pak Subadjo Santono, atau lebih dikenal dengan Pak Sam. Beliau itu sebelum dia meninggal itu dia bermimpi bahwa
bagaimana kalau seumpamanya ada bioskop-bioskop yang hanya menayangkan film Indonesia, karena saat itu film Indonesia memang lagi down. Jadi sebelum beliau itu meninggal ya dia bermimpi itu, dan insya Allah sekarang kita mudah-mudahan bisa untuk menjadikan mimpi itu menjadi kenyataan, terutama dengan dukungan bapak-bapak gitu. Sam Studios sekarang ini hadir di 17 kabupaten. Insya Allah itu di tahun depan kita berencana untuk masuk lagi ke minimal 20 atau 30 kabupaten lagi. Mudah-mudahan berkembang terus untuk kejayaan film nasional. Terima kasih. Oh ya, kalau Sam Studios ini adalah sebuah tempat yang sifatnya kita berinovasi untuk memberikan satu pertunjukan ataupun satu hiburan yang maksimal pada masyarakat. Jadi Sam Studios ini ada 3 konsep, ada yang dari gedung normal, ada juga yang dari kontainer. Jadi seluruh bangunan itu terbuat dari kontainer, dan ada juga inovasi yang terakhir ini adalah pertama kali di dunia. Itu Sam Studios menghadirkan, bukan hanya di Indonesia, tapi ini adalah sebuah innovation yang pertama kali di dunia. Itu bioskop itu dibuat dari balon, jadi yang dinamakan DSF Double Stitch Frame Balloons. Jadi memang seluruh bioskop itu terbuat dari balon. Jadi kalau lihat dari luar, ya kelihatannya kayak balon, tapi kalau masuk ke dalam, Studio 21 kalah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan kalau ada teman-teman. Terima kasih. Saya kira kalau ini kan inisiatif ya dari pihak swasta, itu sangat penting. Kita ikut mendukung inisiatif-inisiatif yang saya kira strategis untuk memajukan kebudayaan, khususnya di bidang film ini. Tentu kita mencari solusi-solusi dari persoalan-persoalan yang ada ya. Salah satunya bagi layar. Mungkin kalau pengalaman itu kita tidak tahu masalahnya di mana. Habis itu kan ada COVID dan sebagainya. Sekarang ini iklim perfilman kita sedang bagus-bagusnya. Produksi film Indonesia juga sangat besar.